Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, para jemaah yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah pada kita dalam hidup ini senantiasa dapat beribadah dengan baik, menjalankan aktivitas amaliyah kita sehari-hari dalam rangka ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan perjalanan hidup ini bagi masing-masing kita nanti akan berakhir hendaknya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita manfaatkan pagi ini pelajaran tafsir Al-Quran. Kita ambil dari surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ya, ayat 56 sampai 60. Mari kita baca bersama surah Al-Qasas 56 sampai 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqa min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa 56 Pak, 56. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan mereka berkata, jika kami ikuti petunjuk bersamamu, niscaya
kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang diturunkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi banyakkan mereka tidak tahu. Dan berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil, dan kami adalah pewarisnya. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah benih matan hidup duniawi dan perhiasan. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya? Subhanallahul adzim. Hadirin, agak panjang ayat kita baca pagi ini. Terjemahnya mudah-mudahan sudah dapat kita pahami. Sekarang kita coba melihat bahagian-bahagian mana dari ayat ini yang menjadi renungan kita. Pangkal dari ayat 56 menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, yang engkau cintai. Jadi artinya engkau sesungguhnya Muhammad tidak berkuasa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau menyukainya, yang sifatnya hidayah taufik. Karena kewajibanmu hanya menyampaikan al-balagh. Allah lah yang dengan tangan Allah lah sanggup, ada kesanggupan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yaitu hidayah taufik dan syarh sudur, artinya lapang dada. Jadi caranya Allah menyampaikan hidayah kepada manusia itu dalam tafsir Al-Munir yang kita baca ini ialah Allah pancarkan cahaya atau sinar itu ke dalam hati seseorang. Hati itu lalu kemudian hidup, dan pada saat itulah hati yang mati lalu menjadi hidup menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini menjadi sebuah ajang berfikir bagi kita. Pertama, lebih dulu kita menyebut sebuah latar belakang yang disampaikan, yang ditulis oleh para ulama tafsir. Menurut riwayat yang terdapat dalam Tirmizi, Al-Baihaqi, dari sahabat Abu Hurairah, dia menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbisik kepada pamannya yang sedang mengalami sakarat. Kita tahu Rasulullah, paman beliau yang paling banyak membela membantu Nabi adalah Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Pamannya ini tidak mau juga masuk Islam. Berkali-kali Nabi mengajak tapi dia tidak mau.
Dan ketika sudah saat-saat terakhir mengalami masa-masa sakratul maut, masa-masa akhir dari kehidupan seseorang, Nabi membisikkan ke telinganya, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau engkau ucapkan ini, ushidu laka yaumal qiyamah. Sayalah nanti yang akan menjadi saksi engkau di hari kiamat, yang menolong engkau untuk melepaskan dari azab neraka." Jadi pada saat semacam itu, menurut cerita, orang-orang Quraisy juga berdatangan. Namanya orang sakit, dia kan tokoh Quraisy. Jadi menurut satu cerita, "Hai Abu Talib, sekarang kau mau bersyahadat? Ingat ya, kalau kau sampai meninggalkan agama nenek moyangmu, maka nama kau tidak akan kami sebut lagi. Nama kau akan kami caci maki nanti." Kira-kira gitu. Nah, pada saat semacam itulah Abu Talib, menurut sebuah riwayat tadi, tidak jadi dia mengucapkan kalimat syahadat. Khawatir nanti kalau nanti peninggal dia ni malah dia akan dicaci maki orang dan sebagainya. Dan ketika itu kita bisa bayangkan betapa sedihnya hati Nabi. Paman yang dia cintai, yang banyak membantu menolong beliau, mengalami berbagai perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Quraisy. Abu Talib lah yang muncul ke depan walaupun dia tidak muslim. Sampai Nabi merasa sedih, merasa ada sesuatu hal yang berat sekali beliau menerima kenyataan. Pamannya belum juga jadi muslim. Pada saat itulah muncul atau turun ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha." Engkau ya Muhammad sungguh tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai sekalipun, melainkan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu menurut pandangan kita, katakanlah dari kalangan Sunni. Tapi kalau menurut kalangan orang-orang Syiah tidak. Abu Talib itu dia juga muslim. Akhir hayatnya juga muslim. Ada yang menarik untuk saya ceritakan. Di masa kanak-kanak saya membaca cerita-cerita tentang sejarah Nabi itu ya. Ada dulu karangan buku namanya Pak Zainal Arifin Abbas ya. Mengarang peri hidup Rasulullah SAW. Jadi menurut cerita di situ tuh, ketika Nabi membisikkan itu, Abu Talib belum mengucapkan kalimat itu. Tapi ketika Nabi bergerak, posisi beliau ke arah kaki Abu Talib. Nah, pada saat Nabi ada di ujung kakinya itu, Abu Talib mengucapkan syahadat. Abu Talib mengucapkan syahadat. Tapi menurut yang banyak di kalangan Sunni itu, dia memang tidak masuk Islam sampai pada akhir hayatnya. Ditambah lagi dengan keterangan siksaan yang paling ringan nanti diterima oleh orang dalam neraka adalah Abu Talib. Ya sudahlah, kita tinggalkan kontroversi mengenai semacam ini. Tetapi bagi kita yang menjadi renungan dalam pengajian tafsir ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memegang kuasa memberikan petunjuk pada manusia. Sehebat apapun para mubalik, para penceramah tidak akan bisa memberikan hidayah kepada manusia. Toh Nabi pun juga dikatakan demikian, tidak bisa.
Soal hidayah adalah otoritas kekuasaan Allah untuk menyampaikan. Sedangkan kita manusia mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, banyak di antara kita dalam hidup sehari-hari menginginkan betul seseorang itu menjadi muslim. Karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan dan sebagainya. Tapi memang ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang ayahnya masuk Islam lalu berturut-turut nanti kemudian anak dan seterusnya muslim. Tapi ada juga yang tetap sampai pada upaya maksimal sekalipun tetap tidak berhasil untuk mengajak keluarga untuk menjadi muslim. Nah, ayat ini adalah sebagai rujukan bagi kita. Paling tidak kita tidak boleh merasa bersedih hati. Kehilangan seseorang yang kita kasihani, yang kita ingin sekali dia mengikuti ajakan kita, tidak berhasil. Kita tidak boleh bersedih hati karena ini adalah bahagian dari kekuasaan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Makna itu mungkin yang kita tangkap dari ayat ini. Nah, sekarang yang kedua hadirin adalah apakah makna hidayah di dalam konteks ayat 56 yang kita baca ini. Hidayah itu adalah seperti tadi petunjuk yang diberikan Allah. Petunjuk yang diberikan Allah tadi itu adalah melalui hati manusia. Kalau andai kata Allah hendak memberikan petunjuk kepada kita, maka yang menjadi sasaran petunjuk itu hati. Bahasa yang dipakai di sini adalah melalui sinar yang dipancarkan. Kalau sinar yang dipancarkan itu diterima hati, pada saat itu hati lalu kemudian menjadi hidup. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Nah, baca nanti referensi lain dari surah Al-An'am ayat 122. Apakah orang kalau hatinya sedang mati, dia non muslim, kalau katakanlah dia juga muslim tapi dia tidak sholat, di bulan puasa dia merokok, atau barangkali orang-orang yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan besar dan perbuatan-perbuatan kriminal, semua orang mengharap dia itu sadar, tobat, mendapat hidayah. Nah, jadi Allah katakan dalam surah Al-An'am, apakah orang kalau andai kata dalam keadaan mati hatinya, kami hidupkan hati itu, fa ahyainahu, kami menghidupkan hati yang mati itu. Maka caranya wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan hatinya itu menerima cahaya. Yamshi bihi finnas, dengan cahaya itulah dia, coba bacakan terjemahnya Pak. Al-An'am 122 biar kita cocokkan di sini. Yamshi bihi finnas, dengan cahaya itu dia berjalan di kalangan manusia. Yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Ya. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi gitu Pak. Dengan cahaya itu lalu kemudian dia muncul di tengah masyarakat. Dia lalu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang orang yang siap menerima hidayah. Allah berikan cahaya, dengan cahaya itu hati manusia menjadi hidup. Ya.
Nah, itulah sebabnya sering kita mengatakan, hadirin, hidayah yang di sini itu adalah hidayah taufik. Hidayah taufik. Makna hidayah taufik itu apa? Allah berikan dia hidayah sehingga cocok antara kemauan dia dengan apa yang ditunjukkan Allah kepadanya. Itu namanya hidayah taufik, Pak. Kita ambil saja contoh, Pak. Dalam sehari-hari persoalan pokok yang kita alami misalnya apa? Sholat. Sholat ini kan memerlukan suatu dorongan ya. Sholat subuh ini aja lah contohnya ya. Ini kan kita berangkat ke sini kan karena adanya Allah ringankan hati kita. Allah hilangkan rasa kantuk dan sebagainya setelah melalui sebuah perjuangan. Kemauan. Yang namanya hidayah taufik itu Allah tunjukkan. Allah cocokkan kemauan kita. Nah nanti 3:30 tiba-tiba saja ada yang membangunkan kita. Setelah itu nanti ambil air wudu. Itu Allah cocokkan, muwafaqah, Allah sesuaikan kemauan kita itu dengan apa yang hendak kita jalankan, yang diperintahkan agama. Kemauan kita itu menjadi cocok gitu. Lah kalau kemauannya tidak cocok, ada aja alasan kita tidak ke masjid. Udahlah semalam tidur udah jam 1:30 masa ya pagi-pagi ke masjid. Kan enggak mesti orang sholat ke masjid. Di rumah kan juga boleh. Nah itu contohnya. Nanti lama-lama tidur. Nanti bangun jam 7. Kan bagi orang yang terlambat boleh sholat jam 7. Begitu Pak. Akan ada nanti selalu pembenaran-pembenaran. Karena yang hilang itu apa? Taufiknya yang hilang. Hidup kita sehari-hari akan mengalami begitu. Perhatikanlah apa saja ibu-ibu bapak. Mendengarkan pengajian misalnya. Akan selalu ada yang terdorong hatinya. Ingat akhirat, ingat azab kubur. Ingat yang macam-macam. Seperti kemarin yang meninggal dunia sahabat kita tuh Pak Haji Muhammad Nasir itu. 50 tahun dia berdakwah itu. Mengurus Muhammadiyah maksud saya itu. Wafat kemarin. Gampang sekali dia meninggal, hanya 4 hari pulang dari ada pengajian kita diundang, saya juga turut hadir pengajian itu. Pak Nasir memberikan sambutan, bebat suaranya berat sekali ini, kayaknya Pak Nasir sedang sakit. Di sebelahnya Buya Risman yang memberikan ceramah. Dia tetap aja tegar gitu, padahal dalam keadaan sakit. Pulang dari pengajian, dia sendiri mau naik motor. Biasa dia kalau tidak ada yang ngantar, dia akan tetap pergi naik motor sendiri karena dia yang ngundang katanya. Anaknya enggak, sampai hati diantarkan oleh anaknya. Ditunggu sampai selesai. Begitu selesai pengajian, enggak balik lagi ke rumah. Atau memang ke rumah tapi langsung setelah itu pergi langsung ke rumah sakit. Dan enggak pulang lagi ke rumah. Itu contohnya Pak. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, apa saja rintangan, dia tempuh Pak. Tidak peduli entah sakit atau apa, itu tetap. Itu namanya dia mendapatkan taufik. Untuk mencapai sesuatu yang ditunjukkan Allah kepadanya. Itu sebabnya saya akan mengoreksi ucapan kita kan, itu sebabnya saya koreksi Pak. Yang kita ucapkan apa? Wabillahi taufik wal hidayah, itu kan terbalik jadinya. Yang benar itu adalah hidayah, walillahi hidayah wa taufik. Walillahi taufik wal hidayah. Mestinya hidayah dulu, baru kemudian kita mencocokkan apa yang kita inginkan itu dengan yang diinginkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hidayah wat taufik. Jadi banyak Pak contoh seperti itu Pak. Kalau andai kata anak itu mau belajar, ada aja jalan yang ditunjukkan Allah.
tidak pun ada fasilitas, tidak pun ada apa, ya orang katakan sudah bakatnya sendiri untuk belajar sampai dia bisa. Itu Allah cocokkan itu ya. Tapi sebaliknya juga begitu Pak. Kalau andai kata dia ingin menempuh jalan yang menyimpang, wahadainahun najdain, kami tunjukkan pada manusia dua jalan. Anda mau tempuh yang mana? Bagi mereka yang menempuh jalan yang benar itu yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya. Oleh karena itu makna Allah memberikan hidayah di sini ini ulama tafsir tadi mengatakan dua. Pertama adalah hidayah taufik. Allah sesuaikan kemauan dia dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, Allah lapangkan hatinya menerima. Syarhus sadri yasrah sadrahu lil Islam. Dia terima beban itu dengan lapang dada. Terasa enteng seberat apapun beban takalluf, beban syariahnya dipikulkan kepada seorang, terasa enteng gitu. Coba kalau itu tidak ada Pak. Betapa berat rasanya beragama ini kalau hati itu tidak lapang gitu. Yang kecil perasaan berat. Yang ringan, yang kecil terasa besar, yang ringan terasa berat kalau hati tidak lapang. Sebaliknya kalau hati lapang, sebesar apapun beban yang dipikul itu terasa ringan, enteng gitu. Nah inilah yang disebutkan tadi itu Allah memberikan hidayah kepada kita manusia gitu. Mudah-mudahan hadirin tidak ada di antara kita, keluarga kita yang mengalami hal yang sangat naas seperti yang dialami oleh Rasulullah. Paman beliau tidak mau menjadi muslim. Karena itulah Pak, saya sering mengatakan Pak, keluarga kita termasuk kita yang hadir dalam berjamaah ini yang sedang mengalami masalah. Seperti contoh tadi betapa Rasulullah ingin agar pamannya masuk Islam. Itu kita jangan terlalu jangan kita ejek, jangan kita rendahkan, jangan kita sakiti teman kita yang sedang bermasalah. Dia sedang berat. Ada keluarga kita yang di sana tuh entah paman, entah keponakan, entah siapa yang non muslim. Nah, kadang-kadang kan kita memandang itu suatu aib. Ya bagi kita aib, tapi bagi orang yang bersangkutan itu betapa berat perjuangan yang dihadapi. Yang kita harus berikan adalah dorongan, berusaha terus. Suatu kali mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada yang bersangkutan untuk menerima hidayah. Jadi hadirin, ayat ini memberikan sebuah dorongan bagi kita untuk tidak kecewa dan sekaligus tetap berusaha. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu sesuai dengan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat lain yang disampaikan dalam tafsir Al-Munir ini hadirin. Cerita agak lebih lengkap tentang soal Abu Talib tadi itu. Ketika suasana sudah menjelang detik-detik terakhir perjalanan hidup seorang yang bernama Abu Talib, ayah dari Ali bin Abi Talib, itu malah dia mengajak, ya ma'asyar bani Abdi Manaf, hai keluarga besar Abdul Manaf, ati'u Muhammadan wa saddiquh, ikutilah Muhammad, benarkan risalah yang dia ajarkan, tuflihu wa turshidu, kalian nanti akan mendapat kemenangan dan akan mendapatkan petunjuk dalam jalan kehidupan ini. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ami, wahai pamanku, ta'muruhum bin nushi li anfusihim wa tada'uha li nafsik. Engkau ajak kaum keluarga kita semuanya mengikuti jejakku, mengikuti agamaku, sedangkan engkau sendiri meninggalkannya, tidak mau meninggal seruanku.
Maka Abu Talib menjawab, "Fama turidu ya ibna akhi?" Engkau inginkan apa dariku hai anak saudaraku? Ya. Karena Abu Talib dengan Abdullah itu kan bersaudara. Ayah Nabi dengan Abu Talib itu saudara kandung, bersaudara kandung. Rasulullah langsung sampaikan, "Uridu minka kalimatan wahidah." Satu aja yang saya minta engkau mengucapkannya, hai pamanku. Fa innaka fi akhari yaumin min ayyamid dunya an taqul la ilaha illallah. Ya, engkau pada akhir masa hidupmu hai pamanku, hari-hari engkau yang akan berakhir di dunia yang fana ini, engkau ucapkan la ilaha illallah. Supaya nanti ada alasan aku di hari akhirat. Ushidu laka biha indallahi ta'ala. Akan aku persaksikan nanti di hari akhirat tentang imanmu di dunia ini. Si paman menjawab, "Ya benar akhi, hai anak pamanku." Ini kalau sayangnya pada Nabi coba tidak disebut ya Muhammad, tapi wahai anak pamanku. Qad alimta annaka qad alimtu annaka shadiq. Saya sudah ketahui bahwa engkau yang engkau sampaikan itu benar. Tetapi walakinni akrahu ayyuqal. Tapi aku keberatan untuk nanti disebut orang jaz'un indal maut walaula ayyakuna alaika wa ala bani abika ghadada wa musabbabah ba'di laqultuha. Jadi barangkali mana kalimat ini? Aku keberatan menyebut kalimat yang engkau sampaikan tadi, la ilaha illallah itu. Kenapa aku tidak suka seandainya nanti orang kata, "Loh kok baru Abu Talib itu masuk Islamnya sudah di ujung hidupnya, sudah mengalami jaza gitu." Kalau bukanlah aku memikirkan engkau dan memikirkan anak-anak ayahmu yang akan dicerca, yang akan dikutuk nanti oleh orang sesudahku, lakul Tuhan, saya akan ucapkan itu. Saya itu khawatir ya Muhammad, nanti keluarga kita dicaci maki orang nanti kalau Abu Talib masuk Islam. Wala aqrartu biha ainaika indal firaq. Dan kalaulah tidak karena takut kalian nanti akan dicaci maki oleh orang, aku akan ucapkan itu ketika aku akan berpisah dengan dunia ini. Itulah kira-kira ya. Jadi riwayat semacam inilah menurut cerita dalam Bukhari, Muslim dan sebagainya yang menyebabkan Abu Talib tadi tidak dia menjadi Muslim. Khawatir ada pertimbangan-pertimbangan tentang nama baik keluarga dan sebagainya menurut persepsi dia gitu. Jadi hadirin, soal hidayah inilah yang sangat mahal harganya sehingga kita sering mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya. Tidak mungkinlah kita mendapatkan hidayah ini kalau tidak Allah yang memberikan hidayah pada kita. Dan hidayah semacam itu yang selalu kita harapkan dalam hidup ini. Agar cocok hendaknya apa yang diperintahkan Allah dengan kemauan kita sehingga kita merasa enteng untuk menjalankannya gitu. Hadirin, pada ayat berikutnya, wa qalu inna tabi'ul huda ma akan nutakhaffaf min ardina. Orang-orang musyrik itu mengatakan kami khawatir jika kami mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kami khawatir kita akan terusir dari kampung kita. Karena begitu banyak orang-orang Arab musyrik di sekitarnya yang bermaksud akan memberikan atau akan menimbulkan rasa sakit atau akan menimbulkan peperangan kepada kita gitu ya. Jadi ada orang yang khawatir kalau andai kata menjadi muslim ini nanti itu. Ini kan suatu sindiran untuk kita. Inna tabi'ul huda ma akan nutakhattaf min ardina. Kalau kami muslim nanti kami akan terusir di sini. Masih banyak orang-orang di sekitar Arab ini yang ingin menguasai kota Mekah ini. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan orang tidak muslim karena ada faktor-faktor kepentingan yang khawatir itu akan lepas gitu. Seperti kabarnya Heraklius itu tidak jadi muslim karena khawatir kalau saya jadi muslim nanti tidak bisa saya jadi kaisar lagi. Kekaisaran ini akan lepas pada orang lain. Misalnya begitu Pak ceritanya. Jadi itu yang disebut namanya i'tizar. I'tizar itu adalah rasa berat orang menerima Islam karena ada pertimbangan-pertimbangan kepentingan-kepentingan yang dikhawatirkan akan lepas hilang kalau seandainya menjadi muslim. Nah, itu kan banyak, Pak. Ya. Kita ambil aja contoh ya. Contoh ini gambaran kita. Barack Obama itu kan ayahnya Hussein ya. Afro Muslim ya. Orang-orang Afrika yang menjadi muslim. Itu kan dia pernah juga di Indonesia. Seandainya Barack Obama itu muslim, belum tentu dia jadi calon presiden. Ini calon wakil presiden yang baru ini pasangan Joe Biden ini juga kok namanya nama-nama mirip Islam tuh Kamala Harris. Tapi enggak, ternyata dia bukan muslim ya. Banyak juga orang yang namanya Islam tapi bukan Islam gitu ya. Nah jadi artinya hadirin itu yang kita tahu bahwa ada pertimbangan tertentu yang orang kalau terima Islam ini dia akan khawatir sesuatu akan lepas dari dirinya. Pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, pertimbangan nama baik keluarga dan lain sebagainya. Karena itu Pak berat sekali orang beralim jadi muslim itu berat loh Pak. Banyak orang yang mengalami masa-masa berat, masa-masa pahit sekali untuk menjadi muslim. Banyak cerita mengenai soal itu yang kita baca gitu ya. Jadi itu yang harus kita hargai. Makanya disebutlah dia jadi mu'alaf. Karena untuk menjadi mu'alaf itu beban psikologis, beban ekonomi, beban nama baik dan sebagainya yang harus dia pertaruhkan banyak sekali gitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yang sedang mengalami seperti itu, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Jadi bukankah kami sudah menempatkan bagi mereka itu tanah haram yang penuh dengan berbagai barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yang aminan, yang aman. Yang Allah berikan rezeki dari berbagai penjuru. Datang aja orang hantarkan berbagai macam kebutuhan. Kita lihatlah Mekah dengan kondisinya yang kering kerontong itu. Apa yang tidak ada di Mekah itu? Entah kalau zaman corona kita tidak lihat lagi ya. Semuanya berlimpah di sana itu. Makanan, buah-buahan, semuanya melimpah. Tidak habis-habisnya itu. Ketika orang naik haji itu berapa ratus ribu tuh unta, kambing, domba datang di berbagai penjuru, dijual orang ke sana untuk memenuhi kewajiban dam tamatuk dan sebagainya. Kok itu yang dikhawatirkan? Nah, gitu. Kok kalian khawatir menjadi mukmin padahal Allah sudah memberikan rezeki dari berbagai penjuru gitu. Ini
Artinya orang jangan ragu-ragu dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat yang dapat kita kutip hadirin. Jadi ada rasa-rasa ragu-ragu, ada syubhatnya orang akan mendapatkan petunjuk itu ada disebutkan di sini. Ada 3 macam hadirin. Betapa pertimbangan-pertimbangan berat yang harus dialami seseorang untuk berpindah menjadi muslim itu disebutkan tadi. Keraguan-raguan yang pertama sudah kita sebut tadi, soal yang terkait dengan rezeki, pencarian, ekonomi. Tadi nama baik dan sebagainya itu. Yang kedua adalah wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Betapa banyaknya yang sudah kami hancurkan dari satu negeri, kota batirat ma'isyataha. Di situ apa Pak terjemahnya batirat? Batirat ma'isyataha. Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada diamani lagi. Ya. Batirat ma'isyataha. Jadi di dalam tafsir ini disebutkan betapa banyaknya negeri-negeri yang telah binasa, yang kami binasakan penduduknya karena menolak untuk beriman, tetap kufur, ya. Padahal dia sudah menikmati berbagai nikmat kesenangan yang diberikan Allah berupa rezeki yang menyenangkan. Tapi kemudian kalau sudah datang siksa dari Allah, tempat tinggal mereka yang menyenangkan itu akan hancur binasa. Ditimpa oleh berbagai macam musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau soal rezeki tadi itu ya akan berhadapan nanti dengan kondisi kenyataan masih tetap tidak mau beriman, ya sudah. Allah akan datangkan sesuatu yang tidak diduga barangkali sebelumnya gitu. Hanya sedikit tersisa yang masih ada dari berbagai negeri-negeri yang pernah dihancurkan oleh Allah di masa lalu karena menolak untuk beriman dan tetap menjadi musyrik. Wa kunna nahnul warisin. Disebutkan di situ ya. Allah lah yang memiliki, menjadi miras, pemilik dari segala-galanya. Dialah yang pemilik hakiki dari segala-galanya. Sedangkan yang lain itu hanya sekadar untuk menikmati dari sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan nanti dengan surah An-Nahl Pak, ayat 112 ya. Baca nanti itu. Mudah-mudahan negeri kita tidak mengalami suatu peringatan keras yang disebutkan dalam surah Al-An'am, surah Al-Qasas ini. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan tentang suatu negeri yang aminatan mutmainnah, negeri yang aman, yang hidupnya itu tenang. Masyarakat yang tinggal di sana hidupnya sejahtera, makmur, tenang. Kenapa? Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Allah datangkan ke negeri itu rezeki dari berbagai penjuru. Ya, seperti Makkah tadi contoh. Kalau Indonesia kan juga gitu. Disebut orang Indonesia ini adalah sepotong tanah yang turun dari surga gitu. Karena begitu banyaknya sumber daya alam yang tersedia di sini.
Tapi penduduk negeri itu fakafarat bi an'umillah. Penduduk kampung itu kemudian malah karena segalanya serba cukup menjadi kafir, mengingkari nikmat Allah. Kalau berbagai nikmat direspon oleh manusia dengan sikap kufur, tidak menjalankan perintah Allah, dalam An-Nahl disebutkan ada dua tanda-tanda kehancuran yang akan dialami. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah datangkan perasaan pada penduduk negeri itu yang disebut namanya libasul ju'. Rasa lapar. Ya, tidak pernah rasa cukup, ada aja kekurangan terus. Yang kedua rasa takut. Kalau ada rasa lapar dan rasa takut, maka itu ada tanda-tanda akan berganti negeri yang aman tadi itu dengan kehancuran setelahnya itu. Karena itulah Pak, kita disuruh menikmati segalanya, tapi tetaplah kita dalam keadaan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat itu jangan lepas dari kita karena sebab kekufuran yang terdapat pada masing-masing penduduk yang ada di negeri itu. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sebuah jaminan Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum, suatu bangsa. Wa ma kana rabbuka mulikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri, berbagai negeri itu sampai Allah datangkan kepada penduduk negeri itu seorang rasul yang mengajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Wa ma kunna mulikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan hancurkan negeri-negeri itu kecuali penduduknya sudah berbuat zalim. Musyrik zalim, itu yang sering kita kemukakan. Penyebab Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu bangsa, suatu negeri. Sudah banyak negeri yang hancur karena musyrik, sudah banyak negeri yang hancur karena berbuat zalim. Jadi keadilan Allah itu terletak pada komitmen ilahiyah tidak akan menghancurkan, tidak akan menyiksa orang kalau orang itu bersyukur. Kalau orang itu berbuat tauhid, Allah tidak akan menurunkan azab, penderitaan. Tak tahulah kita Pak, corona ini kira-kira dari segi agama apa sebabnya ini? Makhluk yang tiba-tiba saja muncul, kita tidak bisa melihat, sudah porak-poranda semuanya kan. Bahaya penyakit, bahaya ekonomi kita rasakan gitu. Mungkin tidak usahlah yang lain kita salahkan, diri kita sendiri kah mungkin penyebabnya gitu. Sudah banyak yang tidak lagi menjalankan perintah Allah, sudah banyak berbuat syirik, berbuat kufur. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim gitu. Ya, sudah banyak melakukan ijtirahul ma'asi, berbagai perbuatan-perbuatan maksiat itu. Sudah banyak melakukan perbuatan mungkar. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak akan tarik-tarik ayat ini untuk soal corona ya, tapi paling tidak Allah sudah pastikan tak akan kami hancurkan suatu negeri kalau dia tidak berbuat zalim. Tidak akan kami hancurkan negeri kalau dia tidak berbuat syirik. Ya. Ini yang kedua Pak, yang harus kita sadarkan kepada mereka-mereka yang akan menentukan pilihan jadi muslim. Yang ketiga Pak, ini harus kita perhatikan kalimat berikutnya. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang didatangkan kepada kamu itu adalah bagian dari kesenangan dunia ini. Wa zinatuha, perhiasannya. Sedangkan wa ma indallahi khairu wa abqa. Yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak memikirkannya? Afala ta'qilun. Jadi artinya apa? Dunia dengan segala perhiasan, dengan segala kenikmatannya ini, itu adalah
sedikit sekali dibanding dengan apa yang disediakan Allah nanti bagi mukmin di hari akhirat. Dan sebaliknya juga dengan ayat ini, kata Dr. Wahbah Zuhaili, haruslah diingat, diambil sebuah kesimpulan, at-tadayyun awil iman la yudhi'u manafi'ad dunya. Keberagamaan atau kesediaan kita menerima iman tidaklah berarti kita menyia-nyiakan berbagai manfaat duniawi ini. Tidak berarti identik kalau kita beriman lalu kita menderita, tidak. Kita harus tetap senantiasa dapat menikmati segala apa yang ada di dunia ini yang disertai dengan keimanan. Dan harus kita yakin, percaya yang disediakan Allah di sisinya nanti di hari akhirat itu jauh lebih besar dibanding apa yang kita terima sekarang. Jadi seperti tadi yang sudah kita kemukakan, banyak orang merasa beban yang dihadapinya itu besar ya. Dan ketika saat itulah kita harus meyakinkan diri kita, andaikan itu suatu beban yang terasa berat, menyakitkan dan sebagainya, ingatlah yang di sisi Allah jauh lebih besar nikmat yang akan kita peroleh, jauh lebih kekal. Jadi kita tidak semata-mata memikirkan dunia ini, sedangkan akhirat kita melupakannya. Sekali lagi, at-tadayyun awil iman la yudhi'u manafi'ad dunya. Beragama itu tidak identik orang harus melepaskan kesenangan dunianya, sepanjang kesenangan dunia itu adalah sejalan dengan perintah agama. Kalau yang bertentangan, berbuat maksiat, nah ya kita harus lepaskan gitu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin, dalam surah An-Nahl. Ingatlah apa yang ada di sisimu yang kamu rasakan sekarang pasti akan berakhir. Pasti akan musnah, sedangkan di sisi Allah itu akan kekal gitu. Saya kira demikian Pak yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita jadikan surat Al-Qasas ini sebagai pegangan bagi hidup kita. Saya ambil beberapa kesimpulan sementara saja, selain dari apa yang kita katakan tadi. Patokan-patokan apa yang kita ambil dari ayat ini. Pertama, masalah yang terkait dengan hidayah. Bersyukurlah kita hidayah itu dapat kita peroleh. Banyak orang yang berusaha menggapai hidayah tidak dapat. Mengapa lalu kita muslim kita sepelekan hidayah dari Allah? Dan berusahalah kita selalu dengan doa yang kita baca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Hendaknya tetap selalu ada dalam diri kita yang disebut tadi namanya hidayah taufik tadi. Kita usahakan selalu perbuatan yang kita kerjakan ini kita sesuaikan dengan manhaj Islami, dengan pedoman kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sebaliknya, agama yang kita sesuaikan dengan kemauan diri kita. Kalau agama yang kita sesuaikan dengan kemauan diri kita menempuh jalan yang salah. Yang benar apa? Diri kita yang harus kita cocokkan, yang harus kita taufikkan dengan perintah agama. Kita jauhkan apa yang dilarang agama. Itu namanya kita mendapatkan hidayah taufik. Bersyukurlah sekali lagi kita mendapatkan hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan ini dapat kita pelihara dengan sebaik-baiknya sampai pada akhir hayat kita. Yang kedua, kita sadar betul bahwa orang yang akan menjadi muslim itu banyak rintangan yang dihadapi gitu. Saudara-saudara kita yang sedang mengalami berbagai masalah rumah tangga dan sebagainya karena perbedaan iman, jangan sampai kita melecehkan, mencerca, mencaci maki. Karena Allah sudah ingatkan, jangankan kita manusia biasa, Rasulullah pun juga Allah tekankan, kau tidak bisa seenaknya nyatakan bisa memberikan petunjuk pada yang kau cita. Tidak, soal petunjuk saya yang punya otoritas, kata Allah. Itu Nabi yang menginginkan betul Abu Talib masuk Islam, tidak berhasil.
Yaitu kehendak dari Allah. Jika riwayat yang dipahami oleh kalangan Sunni itu benar. Gitu. Jadi ya sudahlah. Kita yang penting berusaha, berjihad agar menyelamatkan keluarga kita dari kemusyrikan. Karena itu kita berdoa pada Allah seperti yang sering kita sampaikan doa Nabi SAW. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau timpakan musibah pada kami wahai Allah, itu menyangkut soal agama gitu. Ada di antara keluarga kami yang tidak seiman dengan kami. Itu musibah. Sekali lagi itu musibah. Kalau musibah apa? Jangan orang dicerca. Tapi justru kita hidupkan semangat dia untuk tetap selalu berjihad, berjuang, menyelamatkan akidah anak keluarga kita. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga kesimpulan yang kita ambil adalah, tadi sudah kita kemukakan, beragama ini tidak identik meninggalkan kesenangan dunia. Tidak identik. Yang kita harap apa? Dunia hasanah dan akhirat hasanah. Dunia ini kita sejahtera, senang, bahagia, yang sejalan dengan manhaj Islami. Di akhirat nanti juga senang dan bahagia. Jangan kita adalah seperti kan banyak juga Pak kelompok-kelompok yang merasa dunia ini jadi siksaan. Karena ada ini Pak, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Ya, karena penjara kita seperti dalam penjara gitu. Kalau penjara yang dimaksudkan itu adalah penjara penuh kenikmatan, tidak apa-apa. Kalau andai kata yang dimaksud penjara itu adalah larangan kita berbuat maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan seperti zina, seperti narkoba dan sebagainya, itu iya. Tapi janganlah lalu dikatakan itu sebagai penjara, melainkan adalah batasan-batasan yang memang harus kita tidak boleh mendekatinya. Saya kira ini Pak 3 kesimpulan dari pengajian yang dapat saya sampaikan. Ada yang nanya?